Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Bincang Talk Show. Kali ini saya berkesempatan menjadi moderator. Sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita berkenalan dengan pakar-pakar akuntansi kita. Yang pertama ada Ibu Vanessa Patikasari. Halo Ibu. Halo juga Ibu Nadilia. Bagaimana kabarnya pagi ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ibu ya. Yang kedua ada pakar akuntansi kita yaitu Ibu Aziza Sinhayu. Halo Ibu Aziza. Halo Ibu Nadilia. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Yang ketiga ada pakar akuntansi kita yaitu Ibu Ilmi Putri Aditya. Halo Ibu Ilmi. Halo Bu Nadilia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Yang terakhir ada pakar akuntansi kita yaitu Bapak Febi Ajiriansyah. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kita sudah berkenalan dengan pakar akuntansi kita. Sekarang kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada aktivitas dan alur operasi perusahaan dagang yang akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Kepada Ibu Ilmi kami persilakan. Baik, untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang terlebih dahulu. Nah, perusahaan dagang itu melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang secara tunai maupun kredit. Yang kedua, melakukan transaksi retur pembelian dan retur penjualan jika diperlukan. Nah, perusahaan dagang ini perusahaan yang aktivitasnya utamanya itu membeli barang dagangan. Nah, menjual barang kemudian menjualnya kembali. Pendapatan pada perusahaan dagang itu disebut dengan penjualan atau sales revenue. Kemudian ada pun perlengkapan. Nah, selain perlengkapan juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar. Kemudian yang akan memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut terjual. Kemudian beban-beban pada satu periode itu terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, dan kemudian ada beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan beban umumnya. Nah, untuk aktivitas operasionalnya, dari cash kita membeli barang dagang. Nah, barang dagang tersebut kita simpan dan kita jual kembali. Nah, setelah dijual, dapatlah kita cash kembali. Nah, urutan siklus tersebut akan terjadi berulang-ulang. Mungkin itu untuk penjelasan dari perusahaan dagang Bu Nadilia. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ilmi tentang penjelasannya. Seperti yang Ibu Ilmi katakan, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang terlebih dahulu. Setelah aktivitas dan alur operasi perusahaan dagang, ada yang namanya istilah. Nah, istilah tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Kepada Ibu Vanessa, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nadilia. Saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu ada persediaan barang dagangan awal atau yang disebut dengan beginning inventory. Ini merupakan total harga perolehan atas inventory di setiap awal periode, yang mana nilainya ini didapat dari persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory pada periode sebelumnya. Yang kedua itu ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory.
Itu merupakan total harga perolehan atas inventory yang belum terjual untuk satu periode. Yang ketiga itu ada biaya barang yang dibeli atau cost of goods forecast. Ini merupakan total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli dalam satu periode. Yang keempat itu ada harga pokok penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan cost of goods sold. Merupakan total harga perolehan atas barang yang terjual untuk satu periode tertentu. Yang kelima itu ada persediaan barang dagangan yang siap untuk dijual atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan cost of available for sale. Merupakan total harga perolehan atas barang dagangan yang tersedia untuk dijual selama satu periode tertentu, yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal dengan pembelian bersih. Dan yang terakhir adalah penilaian persediaan atau inventory costing. Merupakan nilai inventory pada setiap akhir periode yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Oke, terima kasih kepada Ibu Vanessa. Seperti yang Ibu Vanessa katakan tadi, istilah dalam akuntansi perusahaan dagang yaitu ada persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, biaya barang yang dibeli, barang harga pokok penjualan, persediaan barang dagang yang siap dijual, dan penilaian persediaan. Setelah istilah, yaitu ada sistem pencatatan persediaan barang dagang yang akan dijelaskan oleh Bapak Febi Ajiriansyah. Kepada Bapak, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nadia. Saya akan menjelaskan sistem pencatatan pada perusahaan dagang, yaitu ada dua. Yang pertama, sistem perpetual dan sistem periodik. Adapun perbandingan dari kedua sistem pencatatan ini sebagai berikut. Yang pertama, ketika terjadi transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian, penjualan, retur penjualan, dan lain-lain, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan di sistem periodik itu tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Yang kedua itu di sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis mutasi sehubungan dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Sedangkan di sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik berupa unit yang tersisa pada akhir periode, yang selanjutnya nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Yang ketiga itu di sistem perpetual, harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui pada setiap saat melalui kartu persediaan. Sedangkan di sistem periodik, harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan melakukan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang yang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan barang dagangan akhir. Kemudian yang keempat itu ada di sistem perpetual, perhitungan fisik tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan adalah perhitungan fisik. Kalau di sistem periodik, perhitungan fisik itu wajib karena untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan di awal. Kemudian itu selanjutnya jurnal di sistem perpetual, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat
jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasilnya itu berbeda dengan kartu persediaan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan dengan posisi akun yang disesuaikan dengan kasusnya. Sedangkan di sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Sehingga penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal itu cost of goods, harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya di debit, dan inventory atau persediaan barang dagang di kredit. Jurnal yang akan dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir yaitu inventory atau persediaan barang dagangan itu di debit dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold di kredit. Nah, berikut adalah perbandingan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Yang pertama, jika melakukan pembelian baik tunai maupun kredit. Kalau di perpetual, kalau tunai akan mencatat akun inventory di debit dan cash di kredit. Kalau dia kredit, maka inventory terhadap account payable. Sedangkan di sistem periodik, ketika tunai itu akan dicatatnya sebagai purchase terhadap cash. Kalau kredit akan dicatat sebagai purchase atau pembelian terhadap account payable atau utang. Kemudian ketika ada biaya angkut, maka di sistem perpetual akan mencatatnya sebagai inventory terhadap cash. Di sistem periodik akan dicatat sebagai freight in atau biaya angkut terhadap cash. Kemudian ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai pesanan atau retur pembelian, di perpetual akan dicatat sebagai cash terhadap inventory dan jurnal yang jurnal yang dibuat untuk tunai, pembelian tunai. Sedangkan di sistem periodik akan dicatat sebagai cash terhadap purchase, retur, and allowance atau retur pembelian. Jika pembelian dilakukan secara kredit, pada perpetual akan dicatat sebagai account payable terhadap inventory, sedangkan di sistem periodik akan dicatat sebagai account payable terhadap retur pembelian. Kemudian yang keempat, ketika melunasi utang atas pembelian barang dagangan dalam periode diskon. Nah, di sistem perpetual akan dicatat sebagai account payable di debit dan inventory di kredit dan juga cash di kredit. Kemudian jika di sistem periodik akan dicatat sebagai account payable di debit, purchase di discount di kredit, dan cash di kredit. Yang selanjutnya itu ketika terjadi penjualan barang dagangan baik tunai maupun kredit, di perpetual akan dicatat sebagai cash terhadap sales, dan jurnal yang kedua cost of goods sold terhadap inventory itu ketika secara tunai, dan kemudian kalau dia kredit maka akun receivable terhadap sales dan cost of goods sold terhadap inventory. Nah, sedangkan di periodik akan dicatat sebagai cash atau sales ketika itu secara tunai, dan ketika itu secara kredit maka dicatat akun receivable terhadap sales. Kemudian selanjutnya itu ketika kita menjual barang, namun kita yang menanggung biaya angkutnya, maka kedua sistem ini akan mencatat dengan jurnal freight out terhadap cash. Yang selanjutnya itu ketika perusahaan menerima pengembalian dari pembeli atas barang yang telah dijual atau retur penjualan. Ketika di perpetual akan mencatat sales, retur, and allowance atau retur penjualan dan pengurangan harga di debit dan cash di kredit. Dan jurnal yang kedua itu akan dicatat inventory atau persediaan barang dagangan di debit dan cost of goods sold di kredit. Kemudian ketika itu dijual kredit, maka akan dicatat di sistem perpetual dengan jurnal sales, returns, and allowance terhadap account receivable,
dan akun yang kedua itu inventory terhadap cost of goods sold. Sedangkan di sistem periodik akan mencatatnya dengan jurnal. Ketika itu tunai, maka akan dicatat sebagai jurnal sales returns and allowance debit dan cash di kredit. Ketika itu dijual secara kredit, maka akan dicatat sebagai jurnal sales returns and allowance di debit dan account receivable di kredit. Kemudian yang terakhir, ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, akan dicatat dengan jurnal cash di debit, sales diskon di debit, dan account receivable di kredit. Nah, kedua sistem ini akan mencatatnya dengan jurnal yang sama. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dikembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Oke, terima kasih kepada Pak Febi atas penjelasannya. Tadi saya mendengar di penjelasan Pak Febi itu ada yang namanya perhitungan fisik. Nah, saya ingin bertanya, Pak, perhitungan fisik itu dilakukan untuk apa ya? Nah, perhitungan fisik di sini dilakukan kalau di perputual itu untuk memastikan kebenaran yang ada di kartu persediaan. Nah, sifatnya itu tidak wajib. Nah, kemudian kalau di sistem periodik itu wajib dilakukan perhitungan fisik karena untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Febi ya. Kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu ada biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman ini akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Kepada Ibu Aziza, kami persilakan. Baik, ada dua syarat jual beli yang berkaitan dengan biaya pengiriman, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Untuk FOB shipping point, itu adalah syarat jual beli yang mana seluruh biaya yang berkaitan dengan biaya pengiriman akan ditanggung oleh pembeli. Oleh karena itu, setelah proses pembelian selesai di tempat penjual, barang yang dibeli sudah bisa diakui sebagai milik perusahaan. Yang kedua itu ada FOB destination point. Itu adalah syarat jual beli yang mana seluruh biaya yang berkaitan dengan biaya pengiriman akan ditanggung atau dibayar oleh penjual. Jadi, jika barang yang dibeli masih dalam perjalanan, maka perusahaan belum bisa mengakuinya sebagai milik perusahaan. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan biaya pengiriman, Ibu Nadilia. Terima kasih kepada Ibu Aziza atas penjelasannya. Seperti yang Ibu Aziza sampaikan tadi, untuk yang FOB shipping point itu biaya pengirimannya itu ditanggung oleh pembeli. Kalau untuk yang FOB destination point itu biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual. Oke, setelah biaya pengiriman itu ada pengembalian barang dan pengurangan harga yang akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Kepada Ibu Vanessa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nadilia. Saya akan menjelaskan mengenai pengembalian barang dan pengurangan harga atau disebut dengan return and allowance. Di perusahaan itu kan ada kalanya saat perusahaan membeli barang tidak sesuai dengan pesanan, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjual atau dilakukan pengurangan harga pembelian. Yang pertama itu jika terjadi pengembalian pembelian atau disebut juga dengan return, yaitu ketika perusahaan mengembalikan barang. Jika transaksi ini dilakukan secara kredit atau mengembalikan uang jika pembelian itu dalam bentuk pembayaran tunai. Yang kedua yaitu pengurangan harga atau allowance. Transaksi tersebut dicatat dengan mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan harga pembelian, serta mendebit akun utang dagang. Saya akan memberikan contoh, misalnya yaitu pada tanggal 12 Juni, PT Akasa mengembalikan barang yang dibeli secara tunai pada tanggal 6 Juni kepada PT Chandra. Alasannya yaitu dikarenakan rusak sebesar Rp180. Transaksi ini akan dicatat oleh PT Angkasa dalam jurnal umum sebagai berikut, yaitu
kas akan didebit sebesar Rp180 dan retur pembelian akan dikredit sebesar Rp180. Yang kas didebit dan retur pembelian itu dikredit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu Nadilia. Terima kasih kepada Ibu Vanessa atas penjelasannya. Setelah pengembalian barang dan pengurangan harga, di sini ada diskon dalam akuntansi persediaan. Nah, yang akan dijelaskan oleh Bapak Feby Ajiriansyah. Ada Bapak, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Ibu Nadilia atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diskon dalam akuntansi persediaan perusahaan dagang. Yaitu yang kita ketahui bahwa syarat pembayaran itu ada yang tunai dan ada yang kredit. Nah, kalau tunai itu dilakukan penyerahan uang saat terjadinya transaksi tersebut. Kalau kredit itu dilakukan penyerahan uang selang beberapa waktu setelah terjadi transaksi tersebut dengan ada waktu jatuh temponya. Biasanya dicantumkan dalam faktur atau bukti transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Nah, syarat-syarat pembayaran yang tercantum dalam faktur pembelian atau penjualan kredit antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada syarat N/30. Artinya, pembeli harus melunasi barang tersebut paling lambat 30 setelah tanggal transaksi itu terjadi. Yang kedua itu ada syarat 2/10 N/30. Artinya, pembeli akan mendapati diskon sebesar 2% jika ia membayar dalam waktu 10 hari. Dan paling lambat itu akan dibayar 30 hari setelah itu, setelah terjadinya transaksi tersebut. Kemudian ada syarat end of month. Artinya harga besi faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan pihak penjual berhak memberi potongan tunai pada pembeli. Yang terakhir itu ada syarat 2/15 end of month. Artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% dan pembayaran itu paling lambat dibayar atau dilunasi pada akhir bulan. Nah, saya akan memberikan contohnya, yaitu pada tanggal 24 Mei 2020, PT Intan membayar utang sebagai pelunasan faktur pembelian tertanggal 20 Mei 2020 kepada PT Bumi Persada sebesar Rp400.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, karena untuk penyelesaiannya itu, karena pelunasan faktur dilakukan pada tanggal 24 Mei 2020 atau 4 hari setelah terjadinya tanggal transaksi itu, maka PT Intan ini berhak mendapat diskon sebesar 2%. Maka potongannya itu akan sebesar 2% dikali harganya itu 400.000, jadi mendapat potongan sebesar 8.000. Nah, maka akan dicatat dengan jurnal, yaitu utang dagang sebesar 400.000 didebit dan kas 392.000 karena kita menerimanya, dan ada potongan pembelian karena kita memberikan diskon sebesar 8.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dikembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Feby. Seperti yang Pak Feby katakan tadi, syarat pembayaran itu ada pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi Putri Aditya. Kepada Ibu Ilmi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, transaksi khusus ini adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi serta bersifat sama dan berulang-ulang. Nah, jurnal khusus ini sendiri itu terbagi atas 5 bagian, yaitu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas,
jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, untuk jurnal pembelian itu mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang usaha secara kredit. Nah, untuk jurnal penjualan itu jurnal yang mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang secara kredit. Untuk penerimaan kas itu adalah mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dari berbagai sumber. Nah, untuk pengeluaran kas sendiri itu adalah untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai berkaitan dengan operasional perusahaan. Kemudian ada jurnal umum, itu berisi tentang penjualan transaksi yang tidak tertampung di buku jurnal khusus. Untuk jurnal khusus itu, langkah-langkah pembuatan jurnal khusus, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu bukti dan jenis transaksi yang terjadi. Kemudian gunakan jurnal khusus yang sesuai dengan transaksi. Jika tidak masuk kriteria di jurnal khusus, maka dicatat pada jurnal umum. Nah, seperti pengembalian barang dan lain-lain. Yang ketiga itu, langkah yang ketiga, kita jika akun yang didebit dan di kredit tidak tersedia dalam kolomnya, maka dicantumkan pada kolom serba-serbi. Yang keempat, beri garis ganda di bawah jumlah nilai per kolom dengan arti tutup buku. Nah, yang kelima, jumlah debit dan kreditnya harus sama untuk masing-masing jurnal khususnya. Nah, pemindahan bukuan ke buku besar utama untuk akun yang mempunyai kolom tersendiri itu nilai yang dipindahkan berdasarkan total nilai akun tersebut. Nah, yang merupakan hasil perhitungan dari jumlah total debit dan kredit pada jurnal yang telah kita jumlahkan. Mungkin itu saja mengenai jurnal khusus, Bu Nadilia. Terima kasih kepada Ibu Ilmi atas penjelasannya. Jadi jurnal khusus itu adalah jurnal yang dipakai hanya untuk mencatat transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, setelah jurnal khusus itu ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Kepada Ibu Aziza, kami persilakan. Baik, perlu diingatkan bahwa jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Nah, untuk di siklus dagang ini, jurnal penyesuaiannya itu pada umumnya sama dengan perusahaan jasa, yang menjadi pembeda hanya beberapa item berikut. Jika melakukannya secara sistem periodik, nilai persediaan akhir diketahui dari perusahaan melakukan penghitungan fisik, dan nilainya akan dimunculkan pada jurnal penyesuaian dengan jurnal persediaan barang dagang terhadap harga pokok penjualan. Jika menggunakan sistem perpetual, jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan barang dagang baru akan dimulai atau baru akan dibuat apabila hasil perhitungan fisik berbeda dengan kartu persediaan. Maka jurnal penyesuaian dibuat dengan jurnal jika nilai persediaan lebih kecil di kartu persediaan daripada hasil penghitungan fisik, maka jurnalnya itu persediaan barang dagang terhadap harga pokok penjualan. Sedangkan jika nilai persediaannya lebih besar di kartu persediaan daripada hasil penghitungan fisik, maka jurnal yang dibuat itu harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang, atau kebalikannya jika nilai persediaan lebih kecil tadi. Selanjutnya itu ada harga pokok penjualan. Untuk sistem pencatatan perpetual, nilai harga pokok penjualan dapat diketahui melalui nilai kartu persediaan. Sedangkan untuk sistem periodik, harga pokok penjualan dapat diketahui dengan cara menghitung persediaan barang dagangan awal, ditambah dengan pembelian bersih, dan dikurangkan dengan pembelian barang dagangan akhir.
Untuk pembelian bersih ini didapat dari harga pembelian yang awalnya, itu dikurangkan dengan retur pembelian dan potongan pembelian jika ada, lalu ditambahkan dengan biaya angkut. Barulah didapat pembelian bersih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai jurnal penyesuaian dan harga pokok penjualan, Ibu Nadilia. Terima kasih penjelasannya Bu Azizah. Jadi ada jurnal penyesuaian dan harga pokok penjualan. Nah, rumus harga pokok penjualan seperti yang Ibu Azizah sampaikan tadi, yaitu ada persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian bersih, dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, setelah jurnal penyesuaian dan harga pokok penjualan, di sini ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Kepada Ibu Vanessa, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi dari perusahaan dagang. Fungsinya itu adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan juga modal pada perusahaan. Di perusahaan dagang ini pada umumnya terdapat 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi atau income statement. Merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tahap langsung atau single step, dan berbentuk bertahap atau multiple step yang adanya laba kotor dan laba bersih. Yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan modal atau capital statement. Merupakan laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal dari perusahaan dagang tersebut. Adapun hal-hal yang diperhitungkan dalam penyusunan laporan perubahan modal ini adalah sebagai berikut, yaitu besarnya modal awal periode, besar laba rugi, yang ketiga adanya prime, yang keempat investasi tambahan dari pemilik, serta yang terakhir besar modal akhir periode. Yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, yaitu besarnya harta, utang, dan juga modal perusahaan. Penyusunan laporan posisi keuangan ini sama halnya dengan menyusun laporan neraca dalam setiap akhir periodenya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada Ibu Nadilia. Oke, terima kasih kepada Ibu Vanessa. Seperti yang Ibu Vanessa jelaskan tadi, laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntan yang berupa suatu ringkasan transaksi. Nah, laporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Setelah laporan keuangan, di sini ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan yang akan dijelaskan oleh Bapak Feby. Kepada Bapak Feby, kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penutup. Pada umumnya hampir sama seperti perusahaan jasa, namun ada beberapa akun saja yang baru di perusahaan dagang ini. Nah, yaitu dengan menutup akun-akun pembelian termasuk akun kontra ke ikhtisar laba rugi, dapat pula dipisah dengan akun kontranya. Yang kedua, penutupan akun penjualan termasuk akun kontra ke ikhtisar laba rugi, dapat pula dipisah dengan akun kontranya. Yang selanjutnya, penutupan akun-akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi, penutupan akun-akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi, penutupan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal jika bentuk perusahaan perseorangan, dan menutup akun saldo laba ditahan return earning jika bentuk perusahaan perseroan. Kemudian yang terakhir, penutupan akun prime ke akun modal jika bentuk perusahaan itu perseorangan, dan menutup dividen ke akun saldo laba ditahan jika itu perseroan. Kemudian ada juga neraca saldo setelah penutupan. Pada
hal ini sama umumnya dengan perusahaan jasa. Yang membedakannya hanya ada beberapa akun tambahan yang timbul akibat kegiatan perusahaan dagang seperti inventory dan lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Baiklah. Terima kasih kepada Pak Feby atas penjelasannya. Nah, penjelasan Pak Feby itu tadi adalah penjelasan terakhir di chapter ini. Berakhir pula dengan acara kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.